Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kuliah akuntansi biaya pertemuan ke-21 ke-22. Pada kesempatan ini masih kita bahas harga pokok proses lanjutan, adanya pengaruh BDP awal, tapi kali ini kita bahas dengan metode FIFO. Kemarin kita bahas dengan metode rata-rata. Modulnya sama seperti yang kemarin yang sudah Anda download dan mudah-mudahan sudah di print out, yaitu harga pokok proses lanjutan. Nah, dengan menggunakan data contoh yang sama, yaitu PT Kela Kazura, bisa Anda lihat di modul Anda, di mana datanya ada BDP awal ini dengan tingkat penyelesaiannya, tapi juga ada BDP akhir ini dengan tingkat penyelesaiannya, biayanya juga begitu kan, ada harga pokok yang melekat di BDP awal, ada yang periode sekarang gitu ya. Jadi ini ciri penyelesaian dengan menggunakan metode. Nah, kali ini kita bahas dengan metode FIFO. Pertama-tama, Anda harus tahu bahwa unit ekivalennya berbeda rumusnya sudah. Seperti metode rata-rata atau sebelumnya. Nah, ini sangat berbeda ya. Ini rumusnya. BDP awal dikali sisa tingkat penyelesaian. Sisa. Jadi kalau tingkat penyelesaiannya 100%, sisanya 0%. Kalau tingkat penyelesaiannya 70%, berarti sisanya 30%. Dan seterusnya ya. Ditambah produk selesai dikurang BDP awal. BDP awal yang sini ya. Kalau di sini 200 berarti pengurangnya juga 200. Ditambah dengan BDP akhir kali tingkat penyelesaian. Seperti biasa, bukan sisa. Kalau di sini kan sisa nih. Ya, kalau ini langsung tingkat penyelesaian. Jadi ada 2 plus ya di sini ya. Berbeda ya rumusnya dengan yang kemarin. Oke ya. Poin 2, poin 3 langsung aja nanti kita lihat prakteknya di contoh ya. Oke, Anda perhatikan ini format judulnya terdiri dari 4 baris ya. Ya, ada keterangan metode FIFO-nya ya. Lalu formatnya sama, dimulai dari data produksi. Saya rasa ini sama dengan yang kemarin ya, dengan metode rata-rata. Susunannya sama, karena contohnya juga sama, angkanya sama. Dan berikutnya poin 2, biaya yang dibebankan. Nah, ini agak berbeda dengan metode rata-rata, yaitu diawali dengan BDP awal. Nah, ini dia berdiri sendiri. Dari mana angka 122 juta? Dari datanya ini. Nah, ini. Jadi total 3 ini ya, total 3 ini 122.810 masuk di sini. Baru harga pokok periode sekarang. Periode sekarang itu yang bawahnya ini. Nah, ya, tinggal disalin aja 505, 774, 932. Tidak digabung seperti metode rata-rata kan? Nah, ini berdiri sendiri juga. Nah, tapi unit ekivalennya, rumusnya, nah, seperti yang tadi dijelaskan di atas, ini dia. Ini rumusnya. Saya ulang lagi rumusnya, ini prakteknya. Nah, ini untuk bahan baku ya, 200 unit, ini awal kali sisa karena sudah 100%, berarti sisanya 0%. Ditambah 1750 ini kan. Nah, unit selesainya dikurang 200 unit ini dari sini. Nah, lah ditambah 450 BDP akhir kan, dikali tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku 100% ini. Untuk BK sisanya 60 karena sudah selesai kan 40 ini. Nah, ini. Gitu ya. Sama 1750 dikurang 200 dikali ditambah 450 kali 80%. Tingkat penyelesaiannya 80% untuk BK ini. Nah. Oke ya. Jadi gunakan rumus ini.
Beda dengan metode rata-rata. Nah, setelah Anda dapat, tinggal dibagi seperti biasa, 505 dibagi 2000 unit dapatnya ini. Dapatnya ini untuk BOP. Total 1093,51 gitu ya. Jadi perbedaannya, harga pokok BDP awalnya berdiri sendiri, periode sekarangnya juga berdiri sendiri, tapi unit ekuivalennya pakai rumus yang baru seperti yang sudah diungkapkan di atas tadi. Nah, sekarang perbedaan yang mencolok juga ada di poin 3, yaitu perhitungan biaya. Coba Anda lihat, bintang yang pertama ini harga pokok produk selesai. Memerlukan berapa baris nih kita gunain ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dapat harga pokok produk selesai ditransfernya 1.918. Nah, yang pertama, produk selesai ini terdiri dari harga pokok BDP awal. Ini kan yang tadi ditulis lagi 122. Nah, karena ini belum selesai, kita selesaikan dulu yang awal dengan keterangan biaya penyelesaian BDP awal. Nah, ini nggak ada kan di metode rata-rata. Nah, caranya kalau ini kan isinya cuma BTKL dengan BOP, bahan baku nggak ada karena sudah 100%. Jadi nggak perlu lagi. BTKL 200 unit kan, unitnya kan 200 tadi, dikali 60 ini sisanya. Nah, ini kan yang sudah selesai 40, berarti sisanya 60. Ingat ya, ini sisa tingkat penyelesaian kali harga pokok yang sudah kita cari ini 381 kan untuk BTKL. Nah, jadi awas nih, ini sisa tingkat penyelesaian. Dapat ini sejajarin dengan ini ya, dengan atas 122. Untuk BOP juga sama, 200 unit, tingkat penyelesaian sisanya 60, harga pokoknya 459 ini gitu ya. Nah, antara BDP awal dengan penyelesaiannya 33 ini dijumlahkan. Nah, dapatnya ini. Nggak perlu kita kasih nama yang ini ya. Nah, jadi untuk harga pokok BDP awal sudah selesai. Baru ditambah periode sekarang ini. Periode sekarang ini 1750 dikurang dulu dengan 200. Kenapa dikurang? Karena yang 200 kan sudah kita selesaikan di atas. Jadi kita keluarkan 1750 yang sudah selesai, dikurangi dulu dengan 200, baru dikali harga pokok keseluruhannya ini 1093 ini kan. Nah, baru dapat 1.600.000 ditambah yang tadi biaya awal, dapatlah total biaya yang ditransfer ke Departemen B atau yang selesai 1.918.000. Jadi ada beberapa tingkatan yang harus perhatikan. Formatnya jangan dirubah-rubah. Kalau lupa lihat lagi ininya contohnya sampai betul-betul paham. Gitu ya. Nah, untuk bintang kedua, harga pokok barang dalam proses air sama dengan yang kemarin. Biasa aja. Unit kali tingkat penyelesaiannya kali harganya. Harganya kan biasa di sini ya. Juga BTKL juga BOP dan seterusnya. Dapatlah 416 ditambah dengan yang ditransfer 2.335. Sama dengan ini 2.335. Nah, jadi susunannya harus Anda perhatikan ada perbedaan. Kedua, unit ekuivalennya rumusnya berbeda. Jadi kalau lupa lihat format ini ya. Oke ya. Nah, dari hasil Departemen A, angka yang nanti kita pakai ke Departemen B ini 1.918 ini ya. Ingatin angka ini akan berpengaruh terhadap Departemen lanjutan atau Departemen B. Yuk kita lihat Departemen B. Data produksi sama, tidak berubah atau sama dengan yang kemarin ya. Karena datanya sama juga angkanya sama. Nah, biaya yang dibebankan hati-hati di sini. Kalau formatnya sama dengan yang
Departemen A ya. Mulai dari harga pokok BDP awal 411. 411 ini dari mana? Ya dari data nih. Nah ini. Nah ini kan. Nah dijumlahin 33 ini dapatnya. Oke ya. Jadi ini berdiri sendiri. Lalu biaya periode sekarang. Ini juga. Nah ini kan ada harga pokok dari Departemen A yang hasil tadi yang saya bilang ini berpengaruh terhadap Departemen B. 1.918 ada di jawaban Departemen A, ini dia. Nah, kan? Nah, itu akan berpengaruh ke sini. Ini masuk sini ya. Masuk sini. Nah, ini ya. Nah, kan unitnya 1750 tadi kan. Tinggal dibagi lagi dapat ini. Terus BTKL ini ada di soal ya kan, dibagi dengan unit ekuivalennya. Dari mana 1765? Ya rumus untuk Departemen B ini. Nah, ini ya. Sama. Udah dapat dibagi dapat ini total jadi 2248,94. Nah, setelah itu bintang kedua bintang kedua ya. Udah ini ya, harga pokok periode. Oh ini ya, baru sampai di sini tadi ya. Nah, harga pokok produk selesai di poin 3 perhitungan biayanya. Seperti biasa mulai dari BDP awal ini kan ada biaya penyelesaiannya, bahan baku udah nggak ada lagi kan karena udah 100%. 300 itu unitnya, 30% ini adalah ini adalah sisa tingkat penyelesaian ya. Kan 70% ininya. Tingkat penyelesaiannya ini kan. Berarti sisanya 30% kali harganya di sini ya. Kali dapatlah angka setelah ditambah 515. Baru harga pokok periode sekarang. 1900 dikurang 300. Ingat dikurang 300 ini karena yang awal sudah diselesaikan di atas. Jadi kita keluarkan dulu. Sama kayak Departemen A 200 unit itu ya. Kali harganya totalnya, harga pokok per unit totalnya 2248. Dapatlah angka 3 jutaan tambah total 411. 4.113.934 sama dengan ini. Nah, kalaupun ada perbedaan sekitar 100, 200, 300 itu wajar karena ada pembulatan koma. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk harga pokok produk dalam proses akhir sama caranya. Seperti yang sudah. Selalu kalau Departemen B ada harga pokok dari Departemen A. Gitu ya. Dan seterusnya akhirnya ini ya 413 ditambah 250 baru 4.364 sama dengan ini ya. Nah, jadi sekali lagi perbedaan antara metode FIFO rata-rata, metode FIFO harga pokok BDP awalnya berdiri sendiri lalu diselesaikan di perhitungan biaya dengan sisa tingkat penyelesaian. Ingat ya, penyelesaiannya dengan sisa tingkat penyelesaian. Gitu ya. Nah, nanti Anda setelah mulai paham, dan kalau nggak paham tanya dulu, Anda selesaikan soal 1 kemarin, lanjutin ke B-nya dengan metode FIFO, baik Departemen 1 maupun Departemen 2. Kemarin kan baru mengerjakan poin A. Nah, sekarang lanjutkan ke pertanyaan B sama
Departemen 1 dan 2, tapi metodenya pakai metode FIFO. Ya. Biasa 2 hari dari kuliah ini harus dikumpul, dan supaya dapat oke, kumpulnya harus tidak terlambat. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, rapi, itu bagian dari penilaian. Boleh Anda nyontek teman, tapi jangan semata disalin ya, ditanya. Jadi harus iri kalau teman paham, Anda nggak paham ya, Anda harus juga paham gitu ya. Oke ya, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.